Baiklah, saat ini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dengan judul besar yang saya ambil, yaitu hubungan antara kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan kejadian demam berdarah dengue di Kecamatan Ratahan. Demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan virus dengue. Penyakit tersebut merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena prevalensinya yang tinggi dan penyebarannya semakin luas. Pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1968. Hingga kini, demam berdarah dengue masih menjadi salah satu masalah kesehatan Indonesia karena prevalensinya yang tinggi, penyebaran yang semakin meluas. Kejadian luar biasa KLB demam berdarah dengue terjadi hampir setiap tahun di beberapa provinsi. Bahkan terjadi KLB besar tahun 1998 dan 2004 di mana jumlah kasus mencapai 79.480 kasus dengan angka kematian 800 jiwa. Demam berdarah dengue ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue dipindahkan dari satu orang ke orang lain bersama liur nyamuk pada waktu nyamuk mengisap darah. Virus itu akan berada dalam sirkulasi darah atau viremia selama 4-7 hari. Selanjutnya itu vektor demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti memiliki 4 stadium, dan yang pertama yaitu stadium telur. Stadium telur Aedes aegypti berukuran kecil atau 1 mikron, berwarna hitam, berbentuk lonjong seperti torpedo dengan berat 0,0113 mg. Saat diletakkan, telur berwarna putih. 15 menit kemudian, telur berubah warna menjadi abu-abu, kemudian menjadi hitam. Di bawah mikroskop pada dinding luar atau eksokorion, telur nyamuk tanpa garis-garis yang menyerupai sarang lebah. Telur menetes dalam waktu 1-2 hari. Tempat penampungan air yang disukai adalah berisi air jernih, terlindung dari cahaya matahari langsung. Telur dapat bertahan sampai 6 bulan. Dan yang kedua itu stadium larva. Larva Aedes aegypti terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Pada ujung abdomen terdapat segmen anal dan sifon. Larva instar berukuran kurang lebih 7 x 4 mm, mempunyai tanda-tanda khas berupa pelana yang terbuka pada segmen anal, sepasang bulu sifon, dan gigi sisir yang berduri lateral pada abdomen ketujuh. Yang ketiga itu stadium pupa. Pupa terdiri dari cephalotoraks, abdomen, dan kaki pengayu. Cephalotoraks memiliki sepasang corong pernapasan yang berbentuk segitiga. Yang keempat yaitu stadium dewasa. Setelah berumur 1-2 hari, pupa menjadi nyamuk dewasa jantan atau betina. Aedes aegypti dewasa mempunyai ciri-ciri morfologi yang khas, yaitu yang pertama berukuran lebih kecil daripada nyamuk rumah dan ujung abdomennya lancip. Yang kedua berwarna dasar hitam dengan belang-belang putih di bagian badan dan kaki. Yang ketiga, pada bagian dorsal toraks atau mesonotum terdapat bulu-bulu halus berwarna putih yang membentuk lire atau lyre-shaped ornament. Nyamuk dewasa Aedes aegypti mempunyai warna dasar hitam dengan belang-belang putih pada bagian badan dan kaki. Nyamuk betina setelah berumur 1 hari siap melakukan kopulasi dengan nyamuk jantan, dan setelah kopulasi nyamuk betina akan mencari makan berupa darah manusia atau binatang yang diperlukan untuk membentuk telur. Seekor nyamuk betina Aedes aegypti setelah 3-4 hari mengisap darah mampu menghasilkan 80-125 butir telur dengan rata-rata 100 butir telur. Selanjutnya itu siklus hidup. Nyamuk betina meletakkan telurnya di dinding tempat air saat bertelur. Telur menetes menjadi larva dalam waktu 1-2 hari. Kemudian dalam waktu 5-15 hari larva berkembang menjadi pupa. Setelah 2 hari nyamuk dewasa akan keluar dari pupa, dan suasana optimum perkembangan dari telur sampai dewasa memerlukan waktu sekurang-kurangnya 9 hari. Aedes aegypti biasanya bertelur pada sore hari menjelang matahari terbenam. Setelah bertelur, nyamuk betina siap menghisap darah lagi. Bila nyamuk terganggu pada waktu menghisap darah, nyamuk akan menggigit kembali orang yang sama atau berpindah ke orang lain sehingga virus dipindahkan dengan cepat kepada beberapa orang. Umumnya nyamuk betina akan mati dalam waktu 10 hari.
Selanjutnya itu faktor-faktor yang terkait dalam penularan penyakit demam berdarah dengue. Pertama, kepadatan penduduk, yaitu penduduk yang padat lebih mudah untuk terjadi penularan demam berdarah. Yang kedua, mobilitas penduduk, memindahkan penularan dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, kualitas perumahan, jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain, pencahayaan, bentuk rumah, bahan bangunan, semuanya akan mempengaruhi penularan. Keempat, pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir dalam penerimaan penyuluhan dan cara pemberantasan yang dilakukan. Dan kelima, perilaku, jika rajin dan senang akan kebersihan dan cepat tanggap masalah akan mengurangi risiko penularan penyakit. Dan yang keenam, golongan umur akan mempengaruhi peluang terjadinya penularan penyakit. Dan yang terakhir itu kerentanan terhadap penyakit. Lebih rentan maka akan lebih mudah tertular penyakit. Selanjutnya itu gejala klinis demam berdarah. Demam berdarah dengue ditandai oleh 4 manifestasi klinis, yaitu demam tinggi, pendarahan terutama perdarahan kulit, hepatomegali, dan kegagalan peredaran darah. Demam timbul secara mendadak disertai gejala klinis yang tidak spesifik seperti anoreksi, lemah, nyeri punggung, tulang, sendi, dan nyeri kepala. Demam sebagai gejala utama terdapat pada semua penderita. Lama demam sebelum dirawat antara 2-7 hari. Terjadinya kejang dengan hiperpireksi disertai penurunan kesadaran pada beberapa kasus, seringkali mengelabui sehingga ditegakkan diagnosis kemungkinan ensefalitis. Selanjutnya, pemberantasan demam berdarah dengue. Pemberantasan demam berdarah dengue adalah semua upaya untuk mencegah dan menangani kejadian demam berdarah dengue, termasuk tindakan untuk membatasi penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Strategi pemberantasan demam berdarah dengue lebih ditekankan pada upaya preventif, yaitu melaksanakan penyemprotan massal sebelum musim penularan penyakit di desa atau kelurahan endemis demam berdarah dengue yang merupakan pusat penyebaran penyakit ke wilayah lainnya. Strategi itu diperkuat dengan menggalakkan pembinaan peran peserta masyarakat dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, melaksanakan penanggulangan fokus di rumah penderita dan di sekitar tempat tinggal penderita guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media. Dan selanjutnya yaitu pemberantasan serangan nyamuk. Penggerakan pemberantasan serangan nyamuk adalah kunjungan ke rumah atau tempat umum secara teratur, sekurang-kurangnya setiap 3 bulan untuk melakukan penyuluhan dan pemeriksaan jentik. Kegiatan itu bertujuan untuk menyuluh dan memotivasi keluarga dan mengelola tempat umum untuk melakukan pemberantasan serangan nyamuk secara terus-menerus sehingga rumah dan tempat umum bebas dari jentik nyamuk. Terima kasih.